kapal penjaga pantai Cina dan Filipina kembali bersitegang di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Hal ini sekaligus menandai babak baru hubungan dua negara yang kian memanas, bahkan mencapai titik terendah sejak hubungan diplomatik terjalin pada Juni 1975. Di sisi lain, Beijing juga mengkritik keputusan Manila yang memperkuat hubungan bersama AS dan dipandang berpotensi menyeret Filipina ke dalam jurang perselisihan geopolitik. Jadi, bagaimana konflik Laut Cina Selatan dimulai kemudian berkembang hingga sejauh ini? Berikut ulasannya. Kapal Cina-Filipina tabrakan. Berawal dari wilayah yang disengketakan, konflik yang terbangun antara Cina dan Filipina pun berkembang ke arah yang kian serius. Tak sekadar menyuarakan protes, Angkatan Laut Filipina juga sering terlibat konfrontasi dengan kapal-kapal Cina, sebagaimana perselisihan yang terjadi usai kapal masing-masing bertabrakan pada 5 Maret 2024 lalu. Juru bicara penjaga pantai Filipina, Jay Tariela, dalam keterangan yang dilansir Reuters mengurai kronologi. Dalam postingannya di X, Tariela menyebut bahwa kapal China Coast Guard CCJ 21555 melakukan manuver penghadangan yang berbahaya terhadap kapal penjaga pantai Filipina MRRV 4407 sekitar pukul 06.32. Bersama Chinese Maritime Militia CMM, kedua kapal Cina disebutnya mengganggu, memblokir, mengerahkan meriam udara, dan melakukan manuver berbahaya untuk menghalangi misi pengisian ulang dan rotasi rutin ke BRP Sierra Madre LS-57 di Ayungin Shoal atau Second Thomas Shoal. Alhasil, PCG mengalami kerusakan struktural ringan. Selain itu, penggunaan meriam udara oleh kapal-kapal CCG menghancurkan perisai angin UM-4 dan menyebabkan luka ringan pada setidaknya 4 personel di dalamnya. Namun, Huang Wenbin selaku juru bicara Kementerian Urusan Luar Negeri Cina bersikeras bahwa tindakan negaranya sudah profesional dan terkendali. Saling klaim wilayah. Konflik Laut Cina Selatan pada dasarnya menyeret Cina untuk berhadapan dengan sejumlah negara seperti Taiwan, Filipina hingga Vietnam yang juga mengklaim kedaulatan Second Thomas Shoal. Ini adalah sebuah atol dengan laguna seluas sekitar 33,09 km persegi di dalam terumbu yang oleh Filipina dikenal sebagai Ayungin, sementara Cina mengenalnya sebagai Renai Reef. Meskipun penamaan kawanan Second Thomas merupakan proses yang cukup rumit, Cina adalah negara pertama yang menamainya secara resmi dan memasukkannya ke dalam wilayah administratifnya. Meski demikian, Filipina menempatkan beberapa serdadunya di atas kapal Amerika Serikat Sierra Madre dari era Perang Dunia Kedua yang tahun 1999 sengaja dikaramkan. Mengutip DW, Cina mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan yang mereka definisikan sebagai wilayah dalam 9 garis putus-putus. Hanya saja klaim tersebut memotong zona ekonomi eksklusif ZEE, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Untuk kalian ketahui, pada tahun 2016 Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag menyatakan bahwa klaim Cina tersebut tidak memiliki dasar hukum. Khusus Second Thomas Shoal, kawasan karang tersebut terletak di dalam ZEE Filipina. Jay Tariela menggambarkan kehadiran kapal-kapal Cina di wilayah itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan, serta dapat menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar. Filipina akan terus melawan. Meski Pengadilan Arbitrase Internasional menyebut klaim Cina di ZEE Filipina tidak memiliki dasar hukum, Cina tetap mengecam dan menolak keputusan itu. Filipina pun begitu, bersikeras untuk bertahan demi menghalau Cina yang dianggapnya melanggar kedaulatan negara. Sebagaimana yang terjadi pada 4 Maret lalu misalnya, Filipina mengerahkan kapal penjaga pantai untuk melaksanakan misi patroli selama 2 minggu di perairan utara dan timurnya. Hal itu, menurut laporan The Star, dilakukan demi mengintensifkan kehadiran maritimnya dan memeriksa kapal Cina yang terlihat di Benham Rise. Benham Rise yang terletak di lepas pantai timur Filipina adalah wilayah luas yang dinyatakan oleh PBB pada tahun 2012 sebagai bagian dari landas kontinen Filipina.
Benar bahwa kawasan ini tidak berada di Laut Cina Selatan dan Beijing tidak mengklaimnya. Namun sepak terjang Cina dalam berbagai sengketa atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan mendatangkan kekhawatiran tersendiri. Terlebih pada 26 Februari lalu, Direktur Sealight di Pusat Inovasi Keamanan Nasional Gordian Knot, Ray Powell, melalui X melaporkan 2 kapal Cina meninggalkan pelabuhan di Pulau Long Sui di Guangzhou dan berkeliaran di timur laut Benham Rise. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos menegaskan untuk tetap mempertahankan kedaulatan dengan tidak membiarkan kekuatan asing mengambil alih wilayahnya. Sejarah konflik Filipina-Cina di LSC. Mengutip laman Institut Dinas Luar Negeri Filipina yang dimuat Sindo News, hubungan antara Filipina dan Cina terjalin dengan hangat selama beberapa abad. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara mengalami permasalahan di mana sumber ketegangan didominasi sengketa wilayah di Laut Filipina Barat. Jika sudah begitu, maka kita akan sampai pada topik sengketa Laut Cina Selatan yang tak kunjung menemui jalan tengah. Bagaimana tidak, Cina mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh area Laut Cina Selatan berdasarkan catatan sejarah dari dinasti Xia. Sementara dalam perjalanannya, penggambaran garis tersebut juga memotong zona ekonomi eksklusif (ZEE) di sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Filipina. Mundur ke tahun 1279, laman Beyond the Horizon mengurai tentang Cina yang menggambar peta wilayah pengaruhnya kala itu, termasuk seluruh area Laut Cina Selatan di dalamnya. Hingga dari waktu ke waktu, kendali atas wilayah tersebut berpindah-pindah, sampai pada akhirnya Cina membuat sebuah peta Laut Cina Selatan dengan 9 garis putus-putus pada 1947. Sejak perselisihan Angkatan Laut di Scarborough Shoal pada April 2012, hubungan bilateral di antara kedua negara juga mengalami kemunduran. Terlebih saat pemerintah Filipina mengajukan kasus arbitrase terhadap Cina berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada Januari 2013. Adapun isinya adalah penentangan legalitas klaim 9 garis putus-putus Beijing atas perairan yang disebutkan. Filipina didukung Amerika Serikat. Terkait aksi konfrontasi di Laut Cina Selatan pada 5 Maret lalu, Amerika Serikat melalui situs Departemen Luar Negeri mengumumkan dukungan terhadap Filipina. Sejalan dengan itu, Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. muncul dengan upayanya meningkatkan hubungan pertahanan dengan negara itu. Hubungan kedua negara memang berada pada fase terbaiknya. Terbukti langkah Marcos disebut selangkah lebih maju dibanding pendahulunya Rodrigo Duterte dalam urusan hubungan pertahanan Filipina dengan AS sejauh ini. Sebagai gambaran, pada Februari 2023 lalu, pemerintahan Filipina telah memberi Washington akses ke 4 pangkalan militer yang memungkinkan latihan bersama tentara AS dan Filipina. Tidak hanya itu, penempatan peralatan hingga pembangunan fasilitas pertahanan juga termasuk di dalamnya. Memasuki bulan April, militer Filipina AS mengadakan latihan gabungan terbesar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Berlanjut pada bulan berikutnya, Pentagon membuat komitmen eksplisit untuk membela Filipina apabila negara itu diserang di Laut Cina Selatan. Menyikapi kondisi itu, para analis menduga bahwa pengumuman tersebut bertujuan untuk mengirimkan peringatan kepada Cina selaku rival AS. Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan kapal menjanjikan dengan nilai lebih dari 3 triliun US dollar setiap tahunnya. Karena itu, tidak heran jika kawasan ini kemudian menjadi rebutan hingga didapuk sebagai sumber utama ketegangan antara Cina dengan negara tetangganya, Filipina. Kalau kalian memihak kemana, klaim Cina atau aturan yang diyakini Filipina?